Oke, perkenalkan ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum kenal. Jadi saya Sigit Firdaus ya. Jadi saya sebagai college innovator ya, atau apa ya, sekarang lecture di desain produk ICTS, dan sebelumnya saya seorang praktisi desain gitu ya. Sebenarnya tuh prospeknya desain produk itu seluas apa sih Pak? Kalau kita bicara prospek ya, prospek dulu sama sekarang tuh mungkin beda gitu ya, mungkin beda. Jadi kenapa kok beda? Karena kalau dulu Dispro itu adalah lahir dari rahimnya arsitek. Nah, Dispro itu lahir dari rahimnya arsitek, maka Dispro yang di ITS itu lahir dari arsitektur gitu ya. Jadi pecah akhirnya. Karena memang ada pembahasan detail kalau di zaman Orde Baru gitu ya. Zaman tahun 90-an itu adalah zaman orang tuh lagi gemar untuk build ya, untuk membangun. Nah, bangunan itu semakin lama semakin banyak. Perumahan tuh properti itu berkembang gitu ya. Sudah mulai happening lah. Mereka masih belum menyentuh dari sisi aspek dalamnya gitu ya. Makanya bangunan tuh kan asli ada dalamnya gitu. Nah, karena aspek dalamnya tuh masih dipakai sistem tradisional gitu. Masih belum berpikir industrial, masih belum pakai sentuhan desain gitu ya. Dan itu masih sangat jarang. Nah, maka akhirnya mau nggak mau ini dipisah akhirnya. Dispro itu butuh fokus sendiri bahwa di dalam hunian itu ada yang namanya detail ya, detail entah itu dekorasi, interior, furniture itu ada di dalamnya. Kalau sekarang kita bisa pakai simulasi 3D gitu ya. Ketika di awal tahun 2022 ya, waktu itu ketika baru awal belajar dan ternyata bisa ya kayak gini, jadi jadinya kayak gini. Jadi attract-nya tuh dari sisi mempercepat bahwa nanti hasilnya seperti apa gitu. Seringkali kalian kan penasaran, nanti kalau ini beneran jadi gitu ya, itu kira-kira jadinya kayak gimana nih gitu. Karena penasaran. Nah, ketika kita bikin simulasi dengan rendering 3D tadi, itu kalian akan dapat gambaran utuh. Oh, ternyata jadinya kayak gini gitu. Jadi dia akhirnya bisa memutuskan iya atau tidak terkait dengan warnanya, terkait dengan bentuknya. Ya, akhirnya dia ACC di awal. Dan ini membantu menstimuli pekerjaan desainer gitu. Nah, maka itu pekerjaan kalau kita bisa bicara itu yang dulu, bahkan sekarang pun masih ada. Namun bedanya adalah kompetitifnya semakin lama semakin banyak. Kalau Pak Sigit lihat itu rendering 3D software itu bejibun sekarang. Gampang banget. Bahkan dengan serealistis apapun tuh gampang gitu, mudah gitu. Saya lihat, ternyata beda gitu. Sekarang atmosfernya sangat mendukung gitu. Jadi makanya kalau sekarang sampai teman-teman kurang di situ, Pak, itu padahal sarannya itu sudah besar gitu ya, peluangnya sudah besar. Bahkan kalau di YouTube itu kalau kita ngeklik apa ya hunian ini, dia langsung keluar interior ukuran sekian kali sekian udah keluar langsung. Jadi ternyata beda gitu ya, sekarang sama dulu beda. Bahkan sekarang sudah mulai, kalau kemarin ya pernah ada yang diundang itu Kak Yohana misalnya, ada yang bergelut di UI UX gitu. Itu ternyata juga cakupannya masuk ke desain produk juga. Artinya desainer produk itu akhirnya harus siap untuk bertransformasi gitu. Termasuk Pak Sigit sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya, dia ternyata karena ternyata tuntutannya beda. Dulu sama sekarang tuh beda. Sekarang dengan adanya 3D printing juga. Yang kalau kita lihat, trennya kok custom produk itu semakin lama semakin happening gitu ya. Beda di era-era tahun 2005, 2010 itu mass product gitu. Tapi sekarang orang lebih enjoy dengan custom produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Ya, kustomisasi gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi insya Allah peluangnya besar gitu. Kalau kita bicara bahwa Pak, saya makan bagiannya arsitektur gitu. Enggak juga sebenarnya. Karena kalau kita bicara arsitektur yang kita bahas dari sisi struktur gitu ya, itu arsitektur yang zaman dulu. Kalau arsitek yang zaman sekarang tuh lebih bikin bangunan, lebih ke arah desainnya. Gimana cara kita tetap bisa menyelaraskan dengan yang di bidang arsitektur ya Pak? Apakah kita diajarkan ada ilmu-ilmunya gitu Pak untuk menyelaraskan? Iya, jadi menyelaraskan itu
pada dasarnya ya kita belajar sendiri ya. Kalau kita mau belajar menyelaraskan. Jadi secara umum sebenarnya kita keseharian kita ketika kita jalan-jalan gitu ya, ke mall gitu ya, atau mungkin ke kafe, atau mungkin ke hotel gitu ya, atau mungkin ke sarana hiburan, atau mungkin ke waterpark gitu. Nah, maka sebenarnya menselaraskan itu berhubungan dengan kepekaan kita ya. Kalau teman-teman desainer produk seringkali kalau bicara produk itu selalu hanya menjelaskan terkait dengan kursi, meja gitu. Padahal kalau kita bicara desain produk itu ya the whole design, maksudnya itu keseluruhan desain. Ini meja kursi untuk mana gitu ya. Ketika Pak Sigit ketika kita berbicara tentang selaras, maka itu berbicara tentang kepekaan kita desain. Maka ketika Pak Sigit jalan-jalan ke mall gitu ya, itu yang Pak Sigit perhatikan itu desainnya. Maka dari banyak inputan data yang kita lihat gitu ya, oh ternyata bentuknya modelnya ada yang baru nih gitu ya, ada etalasenya seperti ini gitu ya, terus bagaimana bentuk, bagaimana ruangnya, bagaimana komposisi, bagaimana alur pengunjungnya, itu yang kita perhatikan gitu. Atau bagaimana tren yang ada di sana gitu. Bagaimana bentuk displaynya, itu semua kan nyambung sampai bagaimana produk, sampai ada yang hot item yang terletak di etalase sendiri gitu ya, atau desain ruangan, desain ceilingnya gitu, penataan masa bangunannya, itu kan itu yang bisa kita lihat. Tinggal apakah kita peka atau tidak melihatnya. Gitu. Nah, dan itu bisa kita apa ya? Bisa kita latih lah untuk bisa lihat oh ini bagus enggak gitu ya. Karena pada dasarnya itu yang sudah kita makan sehari-hari gitu. Kalau kita bicara terkait dengan ruangan, desain arsitektur, desain produk itu adalah nyambung gitu ya. Karena saya lihat tren sekarang adalah klien itu minta sebuah desain, ya kontraktor itu adalah desain itu rumah gitu ya, hunian itu sama interiornya seperti apa dalamnya. Supaya apa? Supaya dia tahu, supaya semua furniture, barang-barang yang dia miliki itu fit in dengan layout denah rumahnya. Nah, itu kan berhubungan dengan layout segala macam. Nah, itu interiornya juga masuk akhirnya. Maka dia akhirnya menggandeng yang namanya desain interior. Nah, desain interior yang berhubungan dengan produk juga bisa masuk di situ. Nah, maka di sini semua akhirnya jadi serentetan yang utuh gitu. Karena kalau sudah punya satu set, maka pembelinya gampang, enak gitu ya. Tinggal pakai gitu ya, tinggal dia nyiapin dananya. Nah, ini yang sekarang lagi populer gitu. Full furnish apartemen gitu. Ya, jadi kalau jualan kosongan gitu malas gitu, ribet gimana buatnya. Jadi tidak membuat sebuah daya tarik gitu. Tapi kalau sudah full furnish, kelihatan dalamnya sekian, seperti itu ya. Jadi bahkan ketika melayout sebuah apartemen studio yang untuk apa, atau mungkin yang untuk master yang besar gitu, atau mungkin ukuran yang lebih VIP gitu, maka itu kita juga memikirkan layout untuk denah interiornya juga gitu. Layoutnya seperti apa nih gitu ya. Maka itu yang menjadi daya tarik gitu ya. Makanya kalau cuma bangunan gitu ya, seperti kandang gitu ya. Kalau kandang ayam gitu kan orang maka makanya yang desain produk itu memperlakukan manusia ya menjadi human gitu ya. Tempatnya itu layak dan pantas ya buat dia gitu. Apalagi dia sudah invest besar gitu ke dalam, tapi ternyata tempatnya nggak layak, gitu. Tempatnya nggak nyaman. Gitu. Maka dia akan rela untuk mengeluarkan dana lebih supaya nggak apa-apa lah dana lebih gitu ya, asal itu layak. Gitu. Seperti itu. Saya share boleh nggak? Oh boleh Kak, boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Saya dulu ini, jadi beberapa proyek mungkin sebagai contoh, ini sebenarnya proyek ini adalah tadi the power of kepepet juga ya. Jadi ceritanya adalah waktu itu Pak Sigit itu background-nya adalah visualisasi produk yang berhubungan dengan animasi dan presentasi. Waktu itu lebih ke arah produk. Waktu itu tugas akhirnya Pak Sigit itu berhubungan dengan desain exhibition ya. Nah, lambat laun beberapa orderan itu berhubungan juga dengan
penawaran sebuah konsep kawasan gitu ya, konsep site yang itu adalah salah satunya yaitu ruangan untuk rekreasi, yaitu waterpark. Maka dan ternyata dapat orderan ini waktu itu di Blitar ya. Jadi lokasinya di Blitar. Sebenarnya itu waterparknya sudah ada. Gitu. Waterparknya sudah ada, sudah ready gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita lihat waterpark itu kan tidak hanya sekedar kota, terus orang pokoknya bisa nyemplung kan nggak kayak gitu. Tapi di situ orang di situ harus ada daya tarik ya, supaya orang betah, supaya orang nggak bosen gitu ya, supaya orang juga aman dan nyaman di situ. Gitu. Maka di situ juga berhubungan dengan psikologi warna, bagaimana keamanan untuk anak-anak gitu ya. Bagaimana anak-anak juga suka, keluarga juga masuk di situ juga suka. Nah, akhirnya di sini kan kalau kita bicara ini ranahnya arsitek atau ranahnya dispro atau ranahnya interior gitu ya. Kira-kira ranahnya siapa? Maka ini adalah ranahnya desain gitu. Ini adalah ranahnya desainer. Ya, maka yang pertama kali ketika Pak Sigit dapat orderan gini, Pak Sigit tahu weakness dari Pak Sigit itu adalah dari sisi arsitekturnya gitu. Maka layouting dari ininya itu harus benar dulu. Maka harus ada yang mengguidance terkait dengan untuk arsitekturnya. Maka waktu itu ketika orderan ini dapat gitu ya, Pak Sigit nggak langsung nolak gitu, tapi memberikan sebuah syarat. Syaratnya apa? Berikan aku pertama adalah orang yang di bidang arsitektur. Satu aja. Terus yang kedua adalah orang yang kedua adalah komputer yang paling apik gitu ya. Saya perlu dapat akses karena ini berhubungan dengan nanti presentasinya. Gitu. Nah ini akhirnya setelah ini di develop kurang lebih 1 bulan ya untuk ngerjakan ya. Jadi ketika saya adalah seorang desainer produk, maka yang saya bayangkan detailnya itu adalah bagaimana layouting tamannya, permainan di dalamnya, gitu benar-benar sesuai gitu, benar-benar bagus. Ketika dipresentasikan tuh, oh iya ya, orang ini mikirnya detail ya. Jadi nggak cuma sekedar kolam yang ada airnya gitu ya, enggak. Tapi di situ ada permainannya gitu di dalamnya. Bahkan ruangan entah itu permainan bak tumpah, water boom-nya atau water cannon, detail-detail bagaimana seluncurannya atau itu ternyata yang dimunculkan di situ. Nah, ini contoh proyek yang akhirnya alhamdulillah terrealisasi gitu. Jadi seperti punya anak itu akhirnya punya anaknya lahir gitu ya, langsung bisa dilihat langsung. Gitu. Sini ini proyek yang bentar. Nah, kalau ini yang ada di Madiun gitu. Ini ada yang di Madiun yang namanya Sun City Festival. Waktu itu masih ingat, masih isinya masih sawah gitu ya. Sawah gitu. Jadi benar-benar survei dari nol gitu ya. Benar-benar survei dari nol. Yang waktu itu masih belum ada bangunan. Jadi Pak Sigit benar-benar itu membuild layout-nya gitu ya. Benar-benar layout batasnya mana aja gitu sih gitu. Terus kemudian kira-kira bisnis yang ada di dalam itu yang cocok tuh apa sih gitu. Untuk dimasukkan tuh apa? Di situ ada dari nol Pak ya untuk yang Sun City ini Pak. Iya, Sun City Mall yang bukan dari nol. Yang Madiun. Iya. Dari nol. Jadi kita nawarkan itu layout-nya kan dari nol dulu. Sampai ke isi-isinya itu sampai Pak Sigit juga yang mikirin gitu ya, Pak. Misalkan ini yang jualan apa gitu. Iya, jadi yang Pak Sigit handle itu adalah layouting di awal. Jadi layouting yang nanti pengajuan ke pihak pemerintah kota. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita nge-build, ini kan investor kan. Yang bikin kan investor. Maka apakah dia pakai uangnya sendiri? Enggak gitu ya. Maka ini pakai bank gitu ya. Maka bagaimana bank itu akhirnya percaya kalau kita akan beneran bikin gitu ya. Maka biasanya pihak investor itu dia punya yang namanya divisi namanya business and development gitu. Jadi bagaimana dia melihat potensi bisnis dari daerah-daerah lahan yang bisa dibilang lahan tidur ya, lahan yang nggak produktif, lahan yang nggak kepakai gitu ya. Ini cuman dipakai ya nggak buat ngapa-ngapain gitu kan, nggak menghasilkan sama sekali buat masyarakat sekitar, nggak buka lapangan pekerjaan, kemudian juga ya akhirnya
diisi sama genderuwo gitu ya. Akhirnya kita coba menawarkan gimana nih kalau kita tawarkan untuk membangun sebuah kawasan gitu ya, kawasan yang ini kalau ini dibangun ini bisa memberikan daya dorong ekonomi untuk kota Madiun. Wah, ini Pak, ada pertanyaan dari si Shelly, Pak. Ya. Kalau sudah nyoba untuk menantang diri untuk masuk ke bidang desain yang udah tahu kalau bagi diri sendiri itu sulit dijalani dan ternyata hasilnya buruk, bagaimana Pak? Apakah sebaiknya diberhentikan saja atau ganti ke bidang desain yang lain? Wah, kok, kok gini ya? Nah, Pak, mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, saya coba jawab ya. Jadi hasil yang buruk itu memang kalau kita sadar bahwa hasil kita buruk itu artinya kita tahu diri lah ya, tahu diri. Jadi akhirnya teman-teman di sini coba untuk apa? Coba untuk memantaskan diri lah ya. Jadi sebelum Pak Sigit berani launching, maka Pak Sigit memantaskan yang apa yang Pak Sigit miliki kemampuan gitu. Jadi kalau kita merasa nggak pantas ya pantaskan diri gitu ya. Kalau mau melamar si dia ya kita harus mantaskan diri kita dulu gitu ya. Malu gitu ya kalau kita masih belepotan gitu ya, tiba-tiba sudah berani gitu ya. Datang ke rumahnya tuh udah ya seperti itulah. Jadi sama seperti kalau kita menghandle project atau apa, kita ya pantas dulu. Jadi mau kualitas kayak gimana gitu. Oh, seperti ini gitu. Makanya kalau di perkuliahan biasanya ditunjukkan ini karya-karya yang bagus gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita minimal sama dan pantas gitu lah. Minimal sama lah gitu. Nggak harus lebih bagus atau gimana tuh enggak. Minimal kita pantas lah kualitas isinya. Dan juga ketika di perkuliahan biasanya ada yang namanya kemampuan untuk bisa mempresentasikan ide gagasan gitu. Maka itu juga bagian dari ketika teman-teman menciptakan idenya itu jadinya runtut, teratur, sistematis dan enak gitu ya. Nah, maka semangat ya untuk si Sally. Jadi jangan pantang menyerah gitu ya. Jadi apa diberhentikan saja gitu. Nah, ini biasanya penyakitnya apa ya? Penyakitnya fresh graduate yang kalau pengalaman Pak Sigit fresh graduate itu kadang-kadang suka pindah-pindah gitu. Dari A terus kemudian pindah B, terus kemudian pindah C gitu ya. Ternyata dia sadar setelah pindah C itu ternyata si A itu lebih enak. Gitu. Ternyata kok yang A itu lebih enak gitu. Lebih gede gajinya, lebih nyaman. Dan ternyata saya nggak betah itu karena saya kurang sabar gitu. Nah, itu akhirnya penyesalannya di akhir gitu. Nah, ini biasanya kalah mental ya. Jadi Butuh persiapan dulu ya Pak, pokoknya di awal, jangan main terjun aja gitu ya Pak. Iya, jadi ya intinya namanya persiapan artinya harus punya modal ya. Modal itu ya modal skill ya, skill yang kita miliki gitu. Jadi jangan juga terlalu inferior. Oh, saya katanya nggak bisa apa-apa. Enggak, jadi berani coba gitu ya. Karena di sebuah industri ya itu nantinya teman-teman akan punya tempatnya masing-masing. Asalkan teman-teman mau berkontribusi di situ. Entah nanti akhirnya jadinya ke bagian marketingnya, atau mungkin ke bagian quality controlnya gitu, atau mungkin ke bagian desainernya gitu ya. Jadi akhirnya akan mengikuti gitu. Ini pengalaman dari mahasiswa justru yang sudah pernah masuk, satunya bagiannya bagian desain gitu. Tapi satunya bukan bagian desain. Saya agak bosan Pak. Saya sukanya ke marketing. Akhirnya dia ke marketing. Karena bagian marketing juga perlu product knowledge terkait dengan desain itu. Gitu. Nah itu yang lambat laun akan semakin membuat kita lebih dewasa. Oh jadinya ngerti gitu ya segala macam. Nah maka intinya teman-teman siap secara mental gitu ya, mental kerja gitu ya. Jadi siap mental kerja. Makanya dengan berbagai macam project masalah ya yang banyak gitu otomatis teman-teman jadi terlatih gitu ya. Jadi ngerti orang. Ketemu sama orang tuh nggak takut gitu ya. Ketemu sama orang sudah langsung ceper duluan. Pak Sigit pernah dulu ketika dulu akhirnya kerja part time gitu ya. Tiba-tiba ada teman yang nawarin untuk bikin desain waktu itu desain project yang bikin desain piala waktu itu. Simple ya, bikin desain piala.
desain piala untuk atlet gitu, tapi untuk KONI yang wilayah Surabaya. Waktu itu harus presentasi ke ketua KONI-nya. Beneran ke sana gitu ya, menunjukkan desainnya sama temannya Pak Sigit, wah dicaci maki. Beneran dicaci maki gitu. Jadi bayangkan waktu itu dicaci maki, kalau dicaci maki dosen biasa lah ya, itu caci maki orang yang nggak kita kenal, klien, jadi rasanya tuh kayak mau nangis gitu. Ngedown langsung ya Pak. Iya, ngedown gitu. Tapi uniknya desainnya diterima gitu. Setelah direvisi diterima, dan nilai yang pasti didapatkan itu kalau dihitung ya sekarang tuh 7 kali dari nilai SPP yang pasti dibayarkan waktu itu. Karena memang proyeknya proyek kota gitu. Jadi waktu itu kenanya berapa ya? 3,5 ya. 3,5 juta. Waktu itu SPP-nya 500.000 satu semester gitu. Dulu kuliah gitu. Itu zaman tahun 2000-an itu, 2003. Nah, ini maka teman-teman akhirnya jadi yang ngerti pasti, ternyata ada yang kelihatannya orangnya tuh nggak enak, tapi sebenarnya enak gitu ya. Orangnya tuh nyebelin gitu ya, tapi sebenarnya enak gitu ya. Ada juga orang yang kelihatannya enak, beres, tapi tiba-tiba di belakangnya tiba-tiba kabur gitu ya. Kabur yang tanggungannya ternyata nggak diberikan gitu. Ini yang repot juga gitu. Akhirnya jadi ngerti karakter orang gitu ya. Nah, dari sini memang bahkan sekarang pun juga masih belajar gitu. Jadi semangat sih Sally. Loh, oke. Oke, itu tadi ya si Sally jawaban dari Pak Sigit. Kemudian nih ada pertanyaan lagi Pak dari anonim katanya. Dia nanya dari perspektif gaming, baik dari sisi desain item, world, atau level design maupun karakter desain, apa Despro lebih pas digunakan untuk desain atau desainin game? Atau apa hal tersebut dihandle lebih baik oleh jurusan desain lainnya? Terima kasih, Pak. Ya, ini kembali ke hobinya anak-anak, temannya teman ya. Misalnya kalau teman-teman ternyata adalah orang yang hobi sama ngegame gitu ya, maka bisa jadi ya, jadi dunia ini adalah dunia yang bisa menghasilkan cuan buat teman-teman gitu ya, apalagi dengan skill yang teman-teman miliki gitu. Maka nggak menutup kemungkinan ya, nggak menutup terkait dengan dunia game gitu ya. Nah, maka Pak Sigit orangnya nggak menutup mata ya, bahwa ternyata kayak software Lumion gitu ya, nah, atau mungkin Unreal Engine itu sebenarnya juga identik sih, sama. Jadi bedanya Unreal Engine itu bisa dipakai untuk developing game gitu ya, tapi lebih kalau Lumion lebih ke animasi dan presentasi, dan AR VR juga dua-duanya sama. Nah, itu juga kalau teman-teman mempelajari dan memang teman-teman suka dan teman-teman geluti dan itu bisa menghasilkan gitu ya, kenapa enggak gitu. Kayak Kak Michael itu juga pakai Unreal gitu ya, padahal dia Dispro. Untuk 3D exhibition-nya itu pakai Unreal, itu padahal juga engine yang dipakai untuk game juga gitu. Maka nggak menutup kemungkinan gitu, peluang itu ada gitu ya. Nah, maka ternyata menarik nih gitu ya. Maka kalau teman-teman ngeklik ya desain gitu ya, maka produknya keluarnya tuh macam-macam gitu. Pak Sigit pernah ke perpustakaan ITS gitu ya, karena Pak Sigit tuh orangnya kutu buku gitu. Jadi di perpustakaan tuh Pak Sigit ketik desain gitu ya, maka yang keluar tuh macam-macam. Ya, ternyata di elektro juga nyebutnya dengan desain, mesin juga nyebutnya dengan desain gitu ya. Teman-teman dari Politeknik juga nyebutnya dengan desain gitu. Macam-macam. Ternyata desain itu adalah bagaimana intinya kita bikin sebuah produk. Produknya tuh macam-macam, bisa produk digital ya, produk aplikasi, produk real gitu ya, atau mungkin produk aksesoris, craft gitu ya, furniture, atau mungkin produk kayak tadi produk arsitektur gitu ya. Itu juga bagian dari produk juga gitu. Tinggal akhirnya cakupan kita, penguasaan kita terhadap produk yang kita angkat gitu. Memang kita harus suka dulu gitu. Kenapa dulu Pak Sigit sempat bergelut di dunia yang arsitek tadi? Karena Pak Sigit dari kecil ya, karena ayah Pak Sigit arsitek gitu. Jadi udah biasa gitu. Jadi sudah ngerti, jadi sudah dari awal sudah seperti itu gitu ya. Jadi sudah punya passionnya di situ sebenarnya. Cuma tinggal pendalamannya lebih ke arah desain produknya. Jadi seperti itu. Nah, begitu ya tadi yang nanya.
Jadi kalau misalnya memang kita ada basic buat bisa ngerjain itu nggak masalah, nggak harus jurusan lain juga. Kita juga bisa kalau kita bisa gitu ya.